Glenda dan sahabat Pray Aset. Hari ini saya mungkin akan membawakan update untuk inflation bulan Oktober kemarin ya. Next. Oke, jadi inflasi Oktober kemarin akhirnya memasuki periode inflasi lagi ya setelah deflasi selama 5 bulan berturut-turut secara bulanan. Jadi inflasi bulanan ini naik sebesar 0,08% secara month-on-month. Ini mengakhiri deflasi 5 bulan dan pemicunya adalah sebenarnya di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, yaitu menyumbang 0,06% dari inflasi bulanan dipicu oleh kenaikan harga emas perhiasan. Kemudian inflasi inti juga meningkat 0,2% month-on-month dan menambah 0,1% weight pada tingkat inflasi secara keseluruhan. Dan ini didorong oleh komoditas seperti emas perhiasan, nasi dengan lauk, kopi bubuk, dan minyak goreng. Selain dari inflasi juga ada beberapa penyeimbang deflasi, yaitu dari administered prices dan volatile prices. Jadi administered prices atau harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi 0,25% secara month-on-month, mengurangi inflasi sebesar 0,05%, terutama karena penurunan harga bensin dan tarif angkutan udara. Sementara untuk volatile prices itu mengalami deflasi selama 7 bulan berturut-turut sebesar 0,1% dengan komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, kentang, dan ikan segar yang menjadi kontributor utama. Next. Jadi untuk inflasi sendiri sebenarnya main drivernya tetap kelompok makanan, minuman, dan tembakau ya. Jadi kepada kemarin itu kan sempat ada deflasi, namun di bulan Oktober itu sudah kembali lagi ke zona inflasi. Dan ini memberikan kontribusi sebesar 0,03% setelah beberapa bulan mengalami deflasi kemarin secara 5 bulan berturut-turut. Dan komoditas utamanya adalah bawang merah, daging ayam, dan telur. Telur ayam itu juga beralih menjadi kontributor inflasi karena penurunan produksi salah satunya di bawang merah ya. Dan selain dari makanan, minuman, dan tembakau, terdapat driver yang paling kencang pada inflasi bulan ini, yaitu kenaikan harga emas global tercermin pada inflasi emas perhiasan domestik yang menambah 0,06% pada inflasi bulanan. Faktor pendukung termasuk yaitu ketidakpastian global dan meningkatnya permintaan aset safe haven akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Dan emas perhiasan juga menunjukkan inflasi konsisten selama 14 bulan sejalan dengan tren kenaikan harga emas secara global. Next. Yes, jadi untuk ini mungkin lebih ke secara annual ya. Jadi inflasi inti itu naik menjadi 2,2% secara year on year dan ini merupakan level tertinggi dalam 14 bulan terakhir, didorong oleh emas perhiasan, kopi bubuk, nasi dengan lauk, minyak goreng, dan gula. Namun inflasi tahunan atau yang headline-nya itu turun menjadi 1,7% secara year on year dari yang tadinya 1,8% secara year on year dan ini merupakan level terendah sejak September 2021. Pemicu utamanya yakni yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau menyumbang 0,7% terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan. Namun sebenarnya inflasi inti ini lebih mencerminkan inflasi secara keseluruhan dan long term karena di-exclude-nya komponen-komponen volatile prices seperti makanan, minuman, dan energi ya. Jadi kenaikan inflasi inti ini mengindikasikan peningkatan daya beli masyarakat. Dan overall dengan inflasi headline dan inti tetap dalam kisaran target BI sebesar 1,5% sampai dengan 3,5%, ini menunjukkan tekanan permintaan yang cukup terkendali sangat baik ya untuk periode ini. Next. Yes, jadi implikasinya terhadap BI dan rupiah mungkin angka-angka inflasi ini yang cukup moderat ini pada Oktober mungkin membuat BI lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan pemangkasan suku bunga lebih lanjut pada bulan November ini. Dan BI kita perkirakan akan mengawasi respon dan pergerakan rupiah terhadap hasil pemilu Amerika Serikat yang tanggal 5 November ini dan pertemuan FOMC pada 7 November ini. Jadi setelah adanya election, 2 hari setelahnya itu akan ada FOMC. Jadi rupiah kita prediksi sebenarnya akan tetap menguat ya secara medium term. Cuman memang rupiah sudah menguat sebesar 4,3% terhadap US dollar sejak akhir Juni ini, didorong oleh siklus monetary easing-nya The Fed juga dan penguatan rupiah ini sebenarnya juga cukup membantu meredam tekanan inflasi yang dipicu impor dan mendukung stabilitas harga secara keseluruhan. Dan dengan stabilitas rupiah dan tren inflasi yang terkendali, kami proyeksikan inflasi tetap di bawah 2,0% hingga akhir 2024. Dan mungkin memang stabilitas rupiah ini mendukung prospek positif untuk kestabilan harga-harga dan ketahanan ekonomi dalam beberapa bulan ke depan. Terima kasih. Kembali lagi ke Glenda.